Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman maupun siswa kelas 5, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bangun ruang. Menjelaskan tentang volume, kubus, dan balok pada untuk siswa kelas 5. Media pembelajaran yang pertama yaitu modul dan yang kedua ada slide PPT atau slide PowerPoint. Ini modul pembelajaran volume, kubus, dan balok untuk siswa kelas 5 yang disusun oleh saya sendiri, Valupidia Nur Afifah. Volume, kubus, dan balok KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 menganalisis rumus volume kubus, 3.5.2 menganalisis rumus volume balok, 4.5.1 memecahkan soal volume kubus, 4.5.2 memecahkan soal volume balok, 4.5.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. Selanjutnya, petunjuk penggunaan modul. Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain. Yang pertama, bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila ada materi yang belum jelas, siswa dapat bertanya pada guru. Yang kedua, kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. Yang ketiga, jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada guru. Selanjutnya, berikut penjelasan macam-macam bangun ruang sisi datar beserta unsur-unsur dan sifatnya. Yang pertama ada kubus. Ini ada gambar dadu, rubik, dan kado. Mengapa benda tersebut berbentuk kubus dan apa yang dimaksud dengan kubus? Yang pertama, pengertian kubus. Gambar tersebut menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang seperti itu dinamakan kubus. Yang kedua, unsur-unsur kubus yang ada bidang, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, dan yang ketiga, sifat-sifat kubus. Kubus memiliki 6 sisi bidang, kubus memiliki 12 buah rusuk, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang. Yang kedua ada balok. Gambar tersebut adalah salah satu benda-benda tersebut termasuk balok seperti penghapus ataupun kado. Pengertian balok. Gambar tersebut menunjukkan bangun ruang yang memiliki 3 panjang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Bangun ruang tersebut dinamakan balok. Unsur-unsur balok, yang pertama bidang, yang kedua rusuk, kemudian titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, kemudian sifat-sifat balok memiliki 6 sisi
dibentuk persegi panjang, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang, dan tiap pasangannya saling kongruen. Nah, selanjutnya ini ada cek pemahaman bagi untuk siswa, dan ada tes formatif di setiap pertemuan. Ada kubus, volume kubus, dan ada volume balok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang dari PowerPoint. Materi volume kubus dan balok. Yang pertama ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berupa bujur sangkar. Dikenal juga dengan sebutan bidang 6 beraturan. Kubus sebenarnya merupakan bentuk khusus dari prisma segi 4 karena tingginya sama dengan sisi alas. Ini adalah gambar kubus. Kubus satuannya seperti kotak yang ditumpuk-tumpuk menjadi satu. Perhatikan gambar di samping. Misal kita diminta untuk menghitung banyaknya kotak dalam tumpukan seperti gambar tersebut, maka kita tidak perlu membongkar tumpukan tersebut. Kita cukup menghitung berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas. Kemudian kita kalikan. Pada gambar di samping, jumlah kubus kecil dalam tumpukan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 kubus satuan. 5 ke samping, 5 ke belakang, dan 5 ke atas. Jadi, volume kubus dirumuskan V sama dengan S dikali S dikali S, atau V sama dengan S pangkat 3. Keterangannya yaitu V sama dengan volume, S sama dengan panjang sisi atau rusuk. Kemudian contoh soal. Di sini ada sebuah kubus. Hitunglah volume kubus di samping. Di sini rusuknya adalah 8 cm, maka penyelesaiannya V sama dengan S dikali S dikali S, sehingga V sama dengan 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm. Sehingga V sama dengan 512 cm kubik. Yang kedua, sebuah kubus berukuran panjang sisi 12 desimeter. Berapakah volumenya? Penyelesaiannya V sama dengan S dikali S dikali S. Panjang sisi sama dengan rusuk. V sama dengan 12 desimeter dikali 12 desimeter dikali 12 desimeter. V sama dengan 1728 desimeter kubik. Selanjutnya yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama, berbeda dengan kubus yang semua sisinya kongruen berbentuk persegi. Pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, dan tidak semuanya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Untuk menghitung banyaknya kubus satuan pada tumpukan seperti gambar di samping, kita cukup menghitung berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas. Pada gambar di samping, jumlah kubus kecil dalam tumpukan 5 ke samping, 3 ke belakang, dan 2 ke atas. Sehingga 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 kubus satuan. Jadi, volume balok dapat dihitung dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. V sama dengan P dikali L dikali T, atau V sama dengan luas alas dikali tinggi. Keterangannya yaitu V, yaitu volume, P, panjang, L, lebar, dan T sama dengan tinggi. Contoh soal, di sini ada sebuah balok. Hitunglah volume balok di atas, di mana
panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Sehingga V sama dengan P dikali L dikali T. V sama dengan 12 cm dikali 5 cm dikali 8 cm. Maka V sama dengan 480 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Soal nomor 2, sebuah balok mempunyai luas alas 32 cm kubik. Berapakah volume balok tersebut jika tinggi balok 5 cm? Di sini diketahui luas alas sama dengan 32 cm kubik dan tinggi balok 5 cm. Sehingga menggunakan rumus V sama dengan luas alas dikali tinggi. V sama dengan 32 cm kubik dikali 5 cm. Maka V sama dengan 160 cm kubik. Soal nomor 3. Tempat air yang berbentuk balok mempunyai volume 240 desimeter kubik jika ukuran panjang dan lebarnya masing-masing 8 desimeter dan 6 desimeter. Berapakah tinggi tempat air tersebut? Di sini yang diketahui yaitu volume 240 desimeter kubik, panjangnya 8 desimeter, dan lebarnya 6 desimeter. Maka, menggunakan rumus V sama dengan P dikali L dikali T. V 240 dikali 8 dikali 6 dikali T. 240 sama dengan 8 kali 6 adalah 48 dikali T. T sama dengan 240 dibagi 8, dibagi 48, T sama dengan 5 desimeter. Jadi, tinggi tempat air tersebut adalah 5 desimeter. Jika diubah ke sentimeter, menjadi 50 cm. Jika volume balok diketahui untuk mencari salah satu ukuran yang belum diketahui, maka jika mencari panjang, menggunakan rumus P sama dengan V dibagi L dikali T. Jika mencari lebar, L sama dengan V dibagi P dikali T. Jika mencari tinggi, maka menggunakan rumus T sama dengan V dibagi P dikali L. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi siswa kelas 5 maupun teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.